Gua sangat yakin generasi milenial dan generasi Z akan sangat susah untuk bisa punya rumah atau untuk bisa beli rumah di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kenyataan yang ada, penghasilan rata-rata pekerja di Indonesia dan kenaikannya per tahun itu sangat kalah jauh dengan harga rumah dan kenaikannya dari tahun ke tahun. Nah, kalau mau lihat lebih jelasnya, kalian bisa lihat dari perhitungan yang gue buat di sini. Kalian bisa lihat dari sini. Nah, di sini gue udah buat ya rata-rata gaji pekerja di Jabodetabek dan juga harga rumah serta kenaikannya di Jabodetabek dari tahun ke tahun. Kita lihat dulu dari rata-rata gaji pertama. Nah, rata-rata gaji pekerja di Jabodetabek itu di angka 3.500.000 sampai 6 juta. Ya, kalau misalnya kalian berpikir, Bang, tapi kan UMR di Jabodetabek rata-rata 4 juta lebih. Itu UMR-nya. Kalau kita lihat kenyataannya tuh rata-rata pekerja kebanyakan digaji di bawah UMR bahkan, ya. Tapi ada juga memang di atas UMR bahkan. Jadi kita ambil 3.500.000 sampai 6 juta. Nah, kenaikannya itu biasa di angka 1 sampai 3% per tahun. Jadi kalau misalkan saat ini gaji kita itu 6 juta, naik 3% per tahun jadi tahun depan 6.180.000. Nah, harga rumah ya itu di Jabodetabek di angka 280 juta sampai 350 juta. Tapi ini untuk rumah subsidi, jangan sampai salah tangkap kalian. Rumah subsidi dengan rumah komersial itu beda. Nah, kalau rumah subsidi itu rata-rata luasannya cuma 35 meter sampai 40 meter ya. Kalau rumah komersial itu di angka 60 meter lebih. Ya, makanya biasanya rata-rata harga rumah komersial itu di angka 600 juta lebih ya di sekarang ini. Tapi kalau misalnya tahun-tahun depan ya pasti akan naik lagi. Nah, kenaikan harga rumah subsidi ya itu di angka 8% sampai 10% per tahun. Jadi kalau hari ini harga rumah subsidi 280 juta, di tahun depan naik 20.400.000 jadi 300 jutaan kurang lebih. Nah, jadi inilah perhitungan rata-rata gaji pekerja di Jabodetabek dan kenaikannya per tahun itu di angka 3% dan harga rumah serta kenaikannya dari tahun ke tahun. Sampai sini mungkin kalian nanya ke gua, berarti berapa nih, Bang, income yang harus kita hasilkan untuk bisa kalau kita pengen punya rumah di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang atau at least 5 sampai 10 tahun ke depan. Setelah gue hitung-hitung dari pengeluaran kita sehari-hari sebagai orang biasa. Ini orang biasa ya, bukan orang biasa dengan gaya elit tapi ekonomi sulit. Nah, itu beda ya. Itu di angka 25 juta per bulan. Ya, itu kalau nggak generasi sandwich. Kalau kita generasi sandwich berarti di angka 30 sampai 35 juta per bulan. Kenapa gue bisa ketemu angka segitu? Karena gue pun berkaca dari pengalaman gue pribadi. Nah, kalau misalkan orang tua kita udah pensiun, bahkan nggak punya penghasilan, itu kita masih spend uang sekitar 5 sampai 10 juta untuk penghidupan mereka di Jabodetabek. Kita ngomongin yang daerah-daerah lu nih, misalkan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, ya kita ngomongin itu dulu dah. Kita ngomongin yang di Jabodetabek. Jadi itu masih spend 5 sampai 10 juta untuk orang tua kita. Sisanya baru bisa buat kita. Ya, nah, itu perhitungan yang udah gue coba pikirkan, yang gue udah coba cari dari berbagai sumber. Karena kalau kita pengen beli rumah, kita tuh bukan cuma sekedar lihat, oh ini gaji kita segini, berarti yang bisa kita pakai untuk beli rumah berapa, bukan ya. Kita kan masih lihat juga persentase dari gaji kita itu berapa persen untuk kebutuhan pokok, berapa persen untuk biaya pendidikan anak, berapa persen untuk biaya kesehatan, dan lain-lainnya. Kalau yang pertama kita ngomongin kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok di Indonesia itu kenaikannya di angka 15% sampai 20% per tahun. Kayak sayur, tomat, buah-buahan, daging, ayam. Itu rata-rata kenaikannya 15% sampai 20% per tahun. Nah, itu baru kebutuhan pokok. Gimana dengan biaya pendidikan, biaya kesehatan? Mungkin kalian bakal bilang ke gue seperti ini, Bang, tapi kan kalau kesehatan itu kan ada asuransi dari pemerintah, BPJS, kita cukup bayar 150.000 per bulan ya. Kita udah bisa menikmati fasilitas kesehatan secara gratis dari pemerintah. Kalau kita sakit dirawat BPJS cuma 150.000, bisa dirawat berhari-hari, udah enak ya. Nggak kayak gitu ya. Kita coba berkaca dari pengalaman kita masing-masing deh. Misalnya kita lagi sakit ya, kapan terakhir kali kita sakit sampai dirawat inap? Misalnya kita pernah sakit DBD ya. Nah, BPJS itu biasanya rata-rata pasien yang udah dirawat selama kurang lebih 5 hari, sembuh nggak sembuh, atau mungkin sembuhnya cuma 60% kondisinya nih ya, itu udah masih langsung dipulangkan. Akhirnya kita pemulihannya di rumah. Nanti dikasih obat dari BPJS, bener ditanggung BPJS ya, ditanggung BPJS, dikasih obat, kita pemulihan di rumah. Tapi apa? Biasanya kan kalau kita lihat obatnya apa, mereknya apa, kita pergi ke apotek sebelah, apotek yang lebih gede, kita cari obat yang lebih paten, 50.000, 80.000, 100.000, bahkan lebih gitu ya. Untuk akhirnya kita bisa sembuh dengan lebih cepat dan dengan lebih baik juga. Dibanding kalau misalnya kita lihat BPJS ya kadang-kadang kan gitu ya, ada obat yang generik lah, obat yang apalah, dan seterusnya. Jadi tetap aja ujung-ujungnya kita masih keluarin budget atau keluarin uang atau siapkan budget untuk biaya kesehatan ya. Itu baru kesehatan. Gimana dengan pendidikan? Kita mungkin ngomong lagi di sini, Bang, tapi kan pendidikan tuh ada wajib belajar 12 tahun, kita bisa sekolah di negeri. Nggak semua orang, nggak semua anak Indonesia itu bisa semuanya sekolah di sekolah negeri, dari SD sampai SMA, nggak mungkin lah. Karena pasti ada akhirnya orang-orang yang terpaksa masuk swasta ya. Mungkin karena kalah saingan nilai atau mungkin karena yang lain-lainnya ya.
akhirnya masuk ke swasta. Akhirnya apa, kalau udah masuk swasta kan memang dari awal udah masih disiapkan biayanya. Bahkan mungkin kebanyakan orang tua sekarang kalau yang gue perhatikan ya, itu mereka udah set tuh biasanya dari SD, SMP, SMA, anak saya mau di swasta Jadi dia udah nyiapin nih uang dari awal, mungkin mereka baru nikah gitu ya, 10 tahun menikah udah siapin terus sampai anaknya nanti bisa tamat sampai SMA di swasta, perguruan tinggi baru di negeri. Ya ada juga seperti itu. Tapi ada juga yang SD SMP di swasta, nanti SMA di negeri, perguruan tinggi juga di negeri. Ada yang seperti itu. Tapi intinya selalu ada ruang yang disiapkan, yang di set untuk sekolah di swasta. Artinya apa? Berarti tadi biaya kesehatan ada, meskipun ada BPJS dari pemerintah yang murah gitu ya. Biaya pendidikan pun ada, meskipun ada sekolah negeri, tapi karena kita pengen swasta gitu ya, atau karena akhirnya terpaksa harus masuk swasta, kita mesti siapin juga dananya. Baru akhirnya kita lihat sisanya berapa. Nah itulah dana yang bisa kita pakai untuk beli rumah. Kira-kira cukup nggak tuh? Tadi kalau misalkan dapat 25 juta per bulan, nggak generasi sandwich, ya tentu bisa. Tapi kalau misalkan cuman 20 juta, 15 juta, bukan gue berarti bilang 15 juta, 20 juta kecil, bukan ya, tapi setelah gue hitung itu memang nggak bisa lah, nggak masuk akal. Kalau misalkan kalian berpikir, bang tapi cicilan KPR 20 tahun, 25 tahun bisa, nanti gue jelasin di akhir tentang KPR ini. Nah dari semua biaya yang ada, yang udah gue jelasin di awal gitu ya, apakah masih mungkin bagi kita generasi Z maupun generasi milenial punya rumah di masa sekarang, beli rumah di masa sekarang, atau at least di dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan? Gue jawab di sini dengan tegas, jawabannya adalah masih, tapi dengan 3 syarat. Ya, kalau kita nggak memenuhi 3 syarat ini, ya jangan harap bisa punya rumah atau bisa beli rumah di 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Pertama adalah kerja keras, kedua kerja cerdas, yang ketiga cerdik memanfaatkan peluang yang ada. Gua akan jelaskan satu persatu, kita mulai dulu dari yang pertama. Yang pertama adalah kerja keras. Kalau kita cuma kerja datar aja, ya kita nggak ada kerja lain, ini kita cuma kerja datar aja, mereka sebagai banker, sebagai staff di kantor, di perusahaan, dengan gaji kita saat ini mungkin 6-10 juta per bulan, kita ngandelin itu aja, itu sangat mustahil kita bisa punya rumah. Makanya kita perlu kerja keras. Artinya apa? Kita mesti tambahin satu kerjaan lagi. Dari pagi sampai sore kita kerja sebagai misalkan banker atau staff kantor mana gitu ya. Sore ke malam kita kerja lagi tuh. Mungkin kalian bertanya ke gue gini, bang emang ada kerja sore ke malam? Ada aja gitu ya. Kayak misalkan perusahaan-perusahaan koperasi ya, atau kantor-kantor yang memang mengizinkan kalian kerja shift. Kan ambil aja shift sore ke malam, itu kan bisa. Tapi memang PR-nya adalah, atau kondisinya adalah, ya memang sangat capek jadinya. Ya, jadi kita pagi sampai sore kerja gitu kan. Istirahat mungkin sejam atau cuma setengah jam, kerja lagi sampai rumah udah jam 10 atau jam 11 malam. Besok begitu lagi, terus dan terus seperti itu. Tapi kerjaan kedua ini nggak harus perusahaan koperasi tadi, atau misalkan kita perusahaan di kantor mana gitu. Jadi kita mesti WFO lagi kerja di kantor gitu ya. Kita bisa juga kalau misalkan kerjaan utama kita nih, banker tadi ya, kita sampai rumah jam 4, jam 5 udah di rumah, kita kan bisa side hustle atau side job yang bisa kita kerjain dari rumah atau remote lah. Translator, videographer, desainer, jasa ketik tugas mahasiswa S1, S2, S3 gitu ya. Kalian manfaatin aja tuh orang-orang mahasiswa S1, S2, S3 yang males-males ya. Kalian manfaatin, kalian tawarkan jasa kalian yang mungkin mereka malas ngetik tugas, malas ngetik tesis atau disertasi mereka, ketikin aja coba ya. Ketikin, kalian pasang tarif misalkan 500.000 atau sejuta bahkan gitu ya, kalau misalkan memang banyak banget ketikannya, nah kalian dapat uang dari situ. Dari 6 juta udah nambah tuh sejuta, jadi 7 juta ya. Itu kalau satu saat hasil ya. Kalau misalkan sebulan nggak usah banyak-banyak lah, sebulan kalian ambil 2 aja, itu udah jadi dari 6 juta jadi 8 juta, itu kan udah lumayan. Nah tapi gini, ketika kita dapat uang tambahan 2 juta gitu ya, 2 juta itu jangan dipakai ya. Dipakainya apa? Nah kita masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah kerja cerdas. 2 juta kita kumpulkan, bahkan mungkin lebih gitu, 3 juta dan seterusnya. Kita kumpulkan, kita mulai masuk ke yang kedua adalah bisnis atau trading dan investasi. Karena gini, kenapa gue bilang harus bisnis atau trading dan investasi? Karena cuma 2 hal inilah yang bisa melipat gandakan income kita. 2 juta, misalkan jadi 10 juta dalam 4 bulan atau dalam 5 bulan, itu cuma akan tetap jadi 10 juta kalau nggak kita apa-apain. Bahkan berkurang nilainya kalau misalnya kita cuma taruh di bank gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pakai uang 10 juta itu, kita pakai untuk bisnis, meskipun mungkin kalian bilang, bang tapi kan nggak semua bisnis berhasil bang. Betul, tapi kalau kita masih muda, kita masih umur 22 tahun, 23 tahun, 24 tahun, 25 tahun, ya why not gitu untuk coba berbagai macam hal, untuk coba berbagai macam bisnis gitu. Dari yang kecil-kecil gitu ya. Gue juga sedikit cerita ya, bahwa ini juga yang gue jalanin. Gue dari pagi sampai sore gue tuh kerja ngajar ya, dari jam setengah 7 sampai jam 3 sore itu gue ngajar. Baru jam 4 gue sampai rumah, itu gue kerjaan yang lain ya. Gue pernah bisnis jadi reseller waktu itu. Gue reseller sepatu sneakers, jadi kayak Adidas, Nike, dari merek-merek yang lain tuh gue jual-jualin. Itu ada home appliances, kayak perabotan rumah tangga tuh gue juga jual-jualan tuh, kayak kompor, kulkas, freezer, alat-alat kantor, kebutuhan kantor, meja, kursi tuh gue juga jual-jualin. Nah dari modal
modal yang ada itu nggak gue pakai. Gue masuk ke trading dan investasi. Nah dari situlah akhirnya gue bisa melipat gandakan uang gue sampai akhirnya gue bisa dapat 150 juta pertama gue waktu usia gue baru menginjak 26 tahun. Bayangkan itu, coba. Ya mungkin nggak banyak yang berpikir seperti itu. Tapi inilah perjalanan hidup gue gitu. Apa yang gue lakuin, apa yang gue buktiin saat ini, ya itulah yang gue jalanin. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan hal yang sama kayak gue gitu ya, jadi mesti coba hal yang baru. Ya kita nggak bisa kerja datar aja kayak yang tadi gue bilang. Misalkan kalian bilang, bang, tapi kan nanti kalau kita kerja keras di kantor kita kan bisa naik jabatan gitu. Ya bener bisa naik jabatan. Tapi kita coba hitung-hitungan. Staf kantor biasa nih, misalkan gaji kalian 7 juta ya. Kalian kerja keras, kerja rajin gitu, datang tepat waktu, bahkan mungkin subuh udah di kantor gitu ya. Kalian diangkat akhirnya. Diangkat jadi SPV, supervisor. Naiklah 6 juta jadi misalkan 8,5 juta atau 9 juta gitu. Naik berarti kurang lebih sekitar 30%. Naik lagi nanti jadi misalkan asisten manajer atau junior manager. Naik jadi misalkan 15 juta gitu. Tapi itu udah di dalam kurun waktu 5 sampai 8 tahun. Karena berapa lama kira-kira orang bisa naik dari staf kantor biasa jadi supervisor? Itu take time rata-rata yang gue lihat ya 3 tahun lebih. Sedangkan kalau kita bisnis, kalau kita trading dan investasi, kita bakar waktu, bakar uang kita dulu gitu ya. Mungkin gagal di awal, nanti di akhirnya kita meraup keuntungan yang sangat lebih dan lebih banyak. Itu yang udah ngerasain. Jadi gue pengen juga kalian bisa merasakan hal yang sama. Tapi ini disclaimer on ya. Gue bukan mendorong kalian akhirnya untuk udah trading dan investasi aja yuk di cryptocurrency gitu kan. Karena ini menjanjikan gitu. Ya nggak kayak gitu. Kalian mesti pikirkan juga apakah kalian yakin di trading dan investasi. Ya, tapi yang jelas kalau mau dapat jalannya, bisa menggandakan income kita, jalannya cuma 2 tadi. Bisnis ya atau trading dan investasi. Cuma 2 itu aja, nggak bisa. Kita mau kerja mati-matian, diangkat jadi manajer segala macam, itu take time lama lah. Nanti itu yang kedua. Yang ketiga adalah cerdik memanfaatkan peluang. Kita masih ingat ya bahwa di tahun 2020 kemarin sampai 2020 itu kan COVID ya. COVID, kalian lihat harga rumah itu rata-rata turun 50% sampai 70% dari harga aslinya. Kalau misalkan 1M itu jadi 500 juta. Nah, gue mau bilang sini adalah manfaatkan peluang-peluang yang seperti itu, kondisi-kondisi yang seperti itu. Jadi jangan ngebet, wah gila rumah sekarang 1,5M ya kan, 1,2M, 2M. Itu kalian tunggu 5 tahun, bukan berarti gue mendoakan something bad happen in our country gitu ya, bukan. Tapi pasti adalah momen-momen tertentu yang nggak enak gitu yang terjadi di negeri kita gitu, atau bahkan di seluruh dunia. Nah, dari situ kita bisa manfaatkan. Tapi meanwhile kita nungguin momen itu tiba, momen crash itu tiba gitu ya. Semua harga anjlok 50%, 70%, bahkan lebih gitu. Kita nabung dulu nih. Kita investasi dulu nih, kita bisnis dulu, kita trading dulu nih. Akhirnya udah siap dana 800 juta, harga properti misalkan 1,5M. Tiba-tiba ada mungkin ada COVID atau apalah datang gitu ya kan. Turun jadi 700 juta, masukin 600 juta. Kita harus dapat rumah, harga 1,5 miliar. Mungkin dengan luas tanah 85 meter atau 86 meter atau 90 meter atau ya selebihnya lah. Nah, itu bayangkan, kita bisa cerdik memanfaatkan peluang yang ada untuk bisa punya rumah. Jadi jangan ngebet sekarang, oh udah berkeluarga ya kamu mesti punya rumah nih, beli sekarang cek-cek gitu kan di web-web yang ada gitu kan, 1,5M, 2M, terus datang ke perumahan mana, ketemu sama sales langsung bilang ini ngebego-begoin kalian nih, oh iya kak nanti ini rumah bakal tahun depan naik jadi misalkan 1M gitu ya, tiba-tiba nanti dia bilang oh nanti ini bakal naik jadi 1,4M, mendingan kakak booking dulu sekarang, booking 10 juta, angus uang kalian. Karena kalau misalkan udah booking, nanti berarti nggak direbut sama orang lain. Tapi ketika kalian ke depan dihitung-hitung lagi, wah nggak dapat nih penghasilannya. 10 juta udah angus bos. Padahal apa? Sayang kan 10 juta itu bisa kalian pakai untuk bisnis kecil-kecilan. Bisa kalian pakai untuk trading dan investasi. Tapi tadi gue bilang pelajarin dulu ya. Pelajarin bisnis seperti apa, trading seperti apa, investasi seperti apa. Nanti kalau kalian udah belajar, ya, kalian udah kerja keras, kalian akan menuai hal yang besar. Ya, gue sangat yakin lah, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang yang menabur dengan kerja keras, itu nanti someday akan menuai dengan bersukacita gitu ya. Karena dengan segala kelimpahan yang udah dia dapatkan. Nah, dari semua yang udah gue jelasin di video ini, ya ini gue harap bisa menjadi guideline yang jelas buat kita sebagai generasi milenial maupun generasi Z. Kalau kita pengen punya rumah atau beli rumah di masa sekarang maupun 5-10 tahun ke depan. Jalannya memang gak gampang, tapi percayalah sekali lagi gue bilang selalu ada jalannya. Untuk kita yang memang pengen kerja keras, untuk kita yang pengen kerja cerdas, untuk kita yang pengen cerdik memanfaatkan peluang yang ada. Kalau kita nggak pakai 3 syarat ini, gue bisa bilang sangat mustahil kita bisa punya rumah di masa sekarang ini. Sebenarnya memang ada program dari pemerintah gitu ya. Program dari pemerintah yang namanya KPR 35 tahun. Ini baru mau di launching, tapi masih digodok-godok gitu ya, mekanismenya seperti apa. Tapi sebelum KPR 35 tahun, kalian bayangkan dulu, KPR 20 tahun atau 25 tahun. Misalkan kalian lulus kuliah nih, 22 tahun ya. Kalian kerja 5 tahun aja misalkan, umur kan 27. Langsung kan akhirnya KPR rumah 25 tahun. Berarti 27 tambah 25 itu kalian punya cicilan sampai usia kalian tuh 59
atau 52, 50 lebih lah pokoknya, 50 tahun lebih. Jadi kalian nyicil tuh lama banget dengan kondisi segala ketidakpastian yang ada di negara kita atau bahkan di seluruh dunia. Bahkan juga dengan kondisi floating rate interest. Apaan tuh? Nah, kalian pelajarin tuh kenaikan suku bunga ya. Itu karena apa, penyebabnya apa ya, nanti dampaknya terhadap cicilan kita apa gitu ya. Nah, itu kan pelajarin. Karena apa? Kalau kita ngalamin kayak COVID kemarin, kredit macet, bahkan mungkin even worse, itu gimana caranya? Itu gimana dengan cicilan kita? Kita nggak sanggup bayar cicilan, akhirnya apa? Yaudah diambil sama bank rumah kita. Akhirnya bank tinggal ngelelang rumahnya. 1,5 M dilelang jadi 1,2 M ya. Jadi kalian apa? Nggak dapat apa-apa kan? Sedangkan kalian udah cicil panjang 20 tahun, udah tinggal 5 tahun lagi nih, tiba-tiba crash, ada COVID versi 2 gitu ya misalkan, atau COVID versi 3, versi 4 dan seterusnya. Ini yang mesti kalian perhatikan. Jadi sebelum kalian pengen KPR 35 tahun, bayangin dulu aja ya. Kalau kalian KPR 20 tahun, KPR 25 tahun itu kayak gimana? Bayangin dulu aja ya. Lagi pula KPR 35 tahun ini tuh bukan untuk rumah komersial kalau kalian mau tahu ya. FYI nih, gue punya teman yang memang dapat info A1, itu KPR 35 tahun, itu kemungkinan besar, nanti resminya dari pemerintah lah, tapi kemungkinan besar itu adalah untuk rumah subsidi. Yang tadi gue jelasin di awal, 280 juta sampai 350 juta sekarang. Tapi kalau misalkan 5 tahun kemudian, ya mungkin udah 400 jutaan, kurang lebih segitu. Jadi itu, untuk rumah subsidi. Kalau rumah komersial, ya nggak mungkin lah. Rugi bandar yang ada bank gitu kan, 35 tahun KPR gitu kan, untuk rumah komersial gitu. Jadi kalian bayangin dulu, kalau misalkan pengen KPR 35 tahun, bayangin dulu, kalian KPR 25 tahun, KPR 20 tahun. KPR bahkan saat ini kalian kerja sampai kalian pensiun baru kelar tuh cicilannya. Kalian bayangin, kalian simpulkan sendiri.